supaya nanti saya mudah untuk mengecek ya, meng-cross check ini absensinya. Kita akan mulai kuliah pagi hari ini sekitar 7 menit lagi ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk yang teman-teman yang belum hadir ya. Eh, untuk info ya, kalau nanti misalkan ada yang tidak bisa hadir dengan ini ya, dengan reason, dengan alasan yang memang bisa diterima atau dipertanggungjawabkan, harap diinfokan ya, supaya saya tahu kenapa tidak hadir ya di dalam kelas. Jadi harap menginformasikan ya. Kalau memang ada misalnya sakit ataupun itu, kalau bisa ada ininya ya, apa namanya, entah semacam surat atau apa yang sejenisnya lah. Saya penting memberikan info ya, memberikan info di grup aja. Cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Share screen saya kelihatan? Ya, Udah, Pak. Oke.
Ini beberapa masih ada yang ini ya, namanya masih belum menggunakan format yang sudah ditentukan ya. Seperti siapa ini Mas Abiu, terus Mas Julio, Mas Akbar, sama Rifki Budianto. Tolong di format namanya dirubah sesuai dengan ini ya, ketentuannya, yaitu npm underscore nama mahasiswa. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat ya dan tetap semangat ya pagi hari. Oke, Kayaknya bapaknya ke disconnect. halo, halo, halo. Halo, Pak. Suara saya kedengeran nih. Kedengaran, Pak? Pak, Oke, kedengaran. sorry. Tadi tiba-tiba listrik saya mati ya. Jadi keputus. Oke, sorry ya, mohon maaf ya atas masalah teknis. Oke, sorry kita lanjutkan lagi ya. Materi saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, pada hari ini kita akan coba membahas terkait ini ya, beberapa materi terkait yang pertama itu sistem bilangan. Di pertemuan yang pertama kita sudah sempat menyinggung ya beberapa eh, sistem bilangan yang ada di dalam sistem digital, yaitu diantaranya seperti eh, terutama ada 4 buah sistem bilangan yang akan sering digunakan di dalam sistem digital. Itu misalnya ada sistem bilangan binary, kemudian desimal yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, kemudian ada sistem bilangan oktal, sistem bilangan hexadesimal. Nah, kita akan membahas itu lebih lebih detail lagi di dalam pertemuan hari ini.
Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai konversi sistem bilangan. Jadi eh, kita akan pelajari bagaimana mengkonversikan suatu bilangan dari satu sistem bilangan yang satu ke sistem bilangan yang lainnya ya. Misalnya dari sistem bilangan desimal ke binary atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan bilangan bertanda yang nanti akan di dalamnya itu termasuk ada eh, komplement ya. Komplement itu sistem komplement bilangan. Kemudian nanti ada binary code, ketiga karakter kode ASCII, dan yang terakhir yaitu binary logic. Binary logic ini adalah pengantar untuk materi perkuliahan kita di minggu depan ya. Oke, kita mulai. Bahasan kita yang pertama yaitu sistem bilangan. Oke, untuk memahami sistem digital kita harus juga perlu memahami yang terkait dengan sistem bilangan ya. Itu ada 4 jenis sistem bilangan yang sering digunakan di dalam sistem digital. Itu ada bilangan desimal, kemudian bilangan biner dengan basis 10, bilangan biner dengan basis 2, kemudian bilangan oktal dengan basis 8, dan bilangan heksa dengan basis 16. Ya. Sebentar. Oke, Eh, kita perlu mempelajari sistem bilangan dikarenakan di dalam sistem digital itu nanti akan banyak terkait dengan komputasi maupun perhitungan ya, matematika dalam sistem bilangan tersebut. Nah, di dalam sistem digital itu biasanya banyak direpresentasikan dalam bentuk biner ataupun hexa ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, sistem bilangan itu merupakan suatu cara untuk mewakili suatu besaran ya dari suatu pengukuran dari peralatan-peralatan elektronik yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Misalnya kita ada peralatan termometer gitu ya, itu kan, dia untuk mengukur suhu. Nah, itu kan harus besaran yang diukur itu harus direpresentasikan dalam bentuk bilangan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita menggunakan sistem bilangan desimal ya untuk melakukan perhitungan. Nah, tetapi eh, bagaimana dengan sistem komputer atau sistem digital? Nah, dia tidak menggunakan sistem bilangan yang sama dengan eh, hampir juga tidak sama ya. Maksudnya dia tidak lebih mudah diaplikasikan dengan menggunakan sistem bilangan biner yaitu dengan dia hanya merepresentasikan dua nilai yaitu angka 1 dan 0 untuk mengukur suatu batas besaran. Nah, dalam setiap sistem bilangan itu kita akan mengenal ada yang namanya basis atau radix ya. Nah, itu merupakan jumlah simbol atau angka yang ada di dalam basis bilangan itu. Nah, dalam satu sistem bilangan dia tidak akan pernah bisa melebihi eh, jumlah dari basis yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada koefisien ya, koefisien dari suatu bilangan yaitu suatu digit yang digunakan dalam penulisan suatu bilangan. Nah, secara umum itu penulisan bilangan itu eh, terdiri atas nilai-nilai koefisien dari basis bilangan dengan urutan sesuai dengan bobot koefisien yang eh, sesuai dengan posisi dari masing-masing koefisien. Jadi tiap koefisien itu akan memiliki bobot berupa pangkat dari radiksnya atau bilangannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan penulisannya adalah di sini ada bilangan bulat ya.
Kemudian ada decimal point atau kalau dalam sistem desimal dia akan disebut decimal point. Kemudian ada fraksi ya, yaitu di koefisien di sebelah kanan dari desimalnya atau fraksinya. Nah, tiap-tiap koefisien ini akan memiliki bobot atau berupa pangkat dari basisnya. Untuk digit paling sebelah kiri dengan bobot yang paling besar itu disebut dengan most significant digit. Sedangkan digit yang paling sebelah kanan dengan bobot yang paling kecil dia disebut dengan least significant digit. Nah, ini kita lihat contohnya dalam sistem bilangan desimal. Sorry. Nah, di sini kalau kita lihat sistem bilangan desimal, ada 3 komponen. Yang pertama, komponen-komponen di sebelah kiri dari decimal point, kemudian decimal point itu sendiri, kemudian yang sebelah kanan adalah fraksi atau koma atau digit atau decimal pointnya. Nah, tiap-tiap koefisien itu memiliki bobot sesuai dengan pangkat dari basisnya. Misalkan dia basisnya bilangan desimal, dia menggunakan basis 10. Maka koefisien pertama itu nilai bobotnya memiliki nilai 10 pangkat 0. Nilai 1 ya. 10. Kemudian untuk koefisien berikutnya, dia mempunyai koefisien 10 pangkat 1 atau 10. Dan seterusnya sampai digit yang paling memiliki koefisien dengan bobot yang terbesar. Dalam hal ini 10 pangkat 3 atau 1000-an. Untuk bilangan desimal atau fraksi, dia memiliki bobot untuk posisi bilangan koefisien di pertama di setelah decimal point dia 10 pangkat minus 1 dan seterusnya. Ketika dia menggunakan basis bilangan yang lain, katakanlah itu bilangan biner, maka bobotnya akan menyesuaikan dengan nilai basis atau radix dari sistem bilangan tersebut. Misalnya jika kita menggunakan bilangan biner, dia menggunakan basis 2, maka nilai bobotnya menggunakan basis 2 ya. Jadi misalnya 2 pangkat minus 1, misalnya 2 pangkat minus 2, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulatnya dia akan dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Sistem bilangan itu memiliki banyak, kita memiliki banyak ya sistem bilangan, tapi secara umum itu setiap sistem bilangan itu akan memiliki basis dan koefisien, di mana kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk magnitude dari bilangan tersebut, di mana seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, bahwa secara umum bilangan itu dapat dinyatakan sebagai sistem basis. Misalkan dalam sistem basis bilangan R, dia memiliki koefisien yang dikalikan dengan pangkat dari radix atau basisnya. Misalnya, jadi setiap koefisien itu akan dikalikan dengan pangkat dari radix. Nah, penjumlahan dari koefisien dikalikan dengan pangkat dari nilai basis atau radixnya, itu kita akan mendapatkan nilai magnitude dari satu bilangan tersebut. Yang mana ketika kita melakukan penjumlahan dari hasil perkalian koefisien dengan bilangan radixnya itu sebenarnya adalah itu ekuivalen dengan kita mengkonversikan sistem bilangan tersebut ke dalam sistem bilangan desimal. Kita beri contoh misalnya. Ada misalkan sistem bilangan dengan basis 5. Bagaimana penilaian koefisiennya itu hanya ada 5 kemungkinan, yaitu 5, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jumlahnya adalah 5 ya.
sesuai dengan basisnya. Cara penulisan sistem bilangan itu seperti apa? Itu kita dengan cara menuliskan tanda kurung seperti ini. Kemudian kita tuliskan besaran bilangannya. Berikut dengan desimalnya atau fraksinya ya. Nah, kemudian dia menggunakan basis berapa? Basis bilangan. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh di sistem basis bilangan ini. Nah, ketika kita hitung magnitude dari sistem bilangan basis 5 ini, yaitu 4021,2, kita akan mengkalikan semua koefisien dengan basis pangkat radiksnya ya. Kemudian kita jumlahkan. Dari sini 4 kali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Kemudian ditambah dengan hasil perkalian bilangan desimalnya 1 dikali 5 pangkat. Sorry, ini harusnya langsung di ini posisi komanya salah ya. Posisi komanya harusnya di sorry. Benar-benar 2 dikali 5 pangkat minus 1 ya. Nah, ketika ini semua dijumlahkan, maka nilai magnitude itu akan merepresentasikan nilai dari sistem bilangan desimalnya. Jadi secara nggak langsung adalah kita melakukan konversi sebenarnya dari bilangan dengan basis 5 ke dalam bilangan sistem desimal atau basis 10. Nah, begitu juga dengan sistem bilangan yang lain. Misalnya di sini ada sistem bilangan basis 8 ya atau oktal. Dia punya coefisien hanya ada 8, yaitu angka 0 hingga angka 7. Nah, bisa kita menghitung, kita ambil contoh di sini kita hitung magnitude dari bilangan oktal berikut ya 127,8, 127,4 basis 8. Jika kita hitung magnitude-nya yaitu 1, kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 4 kali 8 pangkat minus 1 untuk fraksinya atau desimal poinnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai magnitude yang merupakan bilangan dalam basis 10 atau bilangan desimal. Berarti secara langsung dia lakukan konversi dari sistem bilangan oktal ke dalam sistem bilangan desimal. Oke, kita masuk ke dalam sistem penjelasan masing-masing sistem bilangan ya. Tadi sudah sistem bilangan desimal kita semua sudah kita jelaskan mulai dari minggu lalu sampai tadi ya. Ini sudah kita lihat bahwa dalam setiap sistem bilangan pasti dia memiliki basis atau radiks. Mana kalau sistem bilangan desimal dia hanya punya 10 digit ya. 10 digit bilangan yang mungkin. Jadi dia hanya punya bilangan 0, 1, 2, 3 sampai angka 9. Kemudian setiap sistem bilangan pasti dia memiliki digit position itu atau bobot ya. Tadi sudah kita jelaskan juga. Digit position itu dia ada di depan koma atau di belakang koma ya. Kemudian dia juga punya digit bobot dari digit tersebut, di mana nilai bobot itu adalah pangkat dari basisnya sesuai dengan posisi dari digit ya. Misalnya kalau satu angka di depan koma, dia memiliki bobot 10 pangkat 0 dan seterusnya. Untuk menghitungnya adalah kita menjumlahkan digit dikalikan dengan bobot untuk menghitung magnitude. Nah, ini contoh notasi formalnya seperti ini ya. 2745,214 basis 10. Tentu saja kalau kita untuk basis 10, kita tidak di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak menuliskan seperti ini lagi ya. Jadi kita tinggal langsung
menuliskan tanpa menuliskan basisnya basis berapa, secara tidak langsung dia sudah tahu ini basis dulu. Kecuali dengan sistem bilangan yang lain dia harus dituliskan basisnya basis bilangan berapa. Oke, di sini ya kita lihat nilai masing-masing bobot. Untuk di belakang koma dia 1/10, 1/100, bisa ribuan, dan seterusnya. Ini contoh jenis-jenis sistem bilangan desimal ya, dan bersifat bilangan integer. Dia desimal yang bulat, misalnya 8.568 ya. Kalau bilangan desimal kita hitung magnitudenya, sebenarnya dia tidak dia sebenarnya tidak mengkonversikan, karena dia mengkonversikan ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia nilainya tetap sama gitu. Nah, untuk yang desimal sama, hanya saja untuk digit di belakang koma, bobotnya kita menggunakan dikalikan dengan 1/10-nya, 1/100-nya, dan seterusnya, sesuai dengan posisi masing-masing bobot itu. Nah, ini dalam sistem desimal dia akan, karena dia memiliki basis 10, maka setiap mencapai nilai maksimalnya yaitu 0,12389, nah dia akan selalu akan nah ini dia maksimal, dia kemungkinannya hanya ada 10 kemungkinan bilangan ini ya untuk desimal, karena dia menggunakan basis 10. Nah, ketika dia sudah mencapai titik tersebut, dia akan ditambahkan 1 ya. Jadi setelah 9, 10, 11, 12, 13, nah ketika dia sudah mencapai 9, nah dia akan selalu ditambahkan 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini dia memiliki basis 2 ya. Nah, artinya dia hanya punya kemungkinan 2 digit saja, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem bilangan biner itu seringkali disebut dengan binary digits ya. Jadi masing-masing koefisiennya sering kali disebut dengan bits gitu ya, karena singkatan dari binary digits. Dan untuk bobot sama, yaitu dengan menggunakan pangkat dari nilai basisnya sesuai dengan posisi dari masing-masing bilangannya. Untuk menghitung magnitudenya juga sama, dia menggunakan rumusan penjumlahan dari koefisien dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan. Ini ada beberapa istilah-istilah ya dari bilangan biner. Ketika kita merepresentasikan bilangan biner itu dalam grup 4 digit atau 4 bit, itu disebut dengan label. Kemudian kalau kita merepresentasikan dalam 8 bit, dia disebut dengan byte. Nah, ini contoh formal notasi untuk penulisan bilangan. 101,01 basis bilangan juga.
Sama dengan sistem bilangan yang lainnya, ketika kita menghitung magnitude dari bilangan biner tersebut, secara tidak langsung kita mengkonversikannya ke dalam sistem bilangan desimal. Nah, ini contoh perhitungan bilangan biner ya, dengan ekivalensinya dengan bilangan desimal, mulai dari angka 0 hingga 15. Untuk merepresentasikan bilangan biner hingga angka 15, kita membutuhkan digit sebanyak 4 digit dari bilangan biner ya, atau 4 bit. Ini ada istilah power of 2 yang biasa kita gunakan di dalam sistem komputer ya. Kalau kita basis bilangan biner itu kita pangkatkan 10, jadi disebut dengan kilo, kemudian pangkat 20 disebut mega, pangkat 30 giga, pangkat 40 tera. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan coba dikarenakan sistem digital itu merupakan sistem yang identik dengan menggunakan bilangan-bilangan biner, maka kita harus setidaknya kita perlu mengetahui ya bagaimana proses aritmatika di dalam bilangan biner, seperti pertambahan, perkalian, pengurangan. Gimana sih caranya melakukan proses penambahan di dalam bilangan biner? Nah, di sini ada contoh. Ada contoh bilangan biner 1111101 ditambah dengan 10111. Prosesnya mirip gitu ya dengan bilangan desimal. Hanya saja kita bekerja dalam lingkup sistem bilangan biner. Basisnya basis bilangan biner. Yang harus kita ingat yang pertama bahwa bilangan biner itu hanya punya dua kemungkinan ya, 1 dan 0. Jadi dia hanya punya dua kemungkinan itu. Di luar itu maka kita harus kita apa namanya, kita itu tidak bisa diterima gitu. Contoh, saat kita mulai dari penjumlahan digit paling akhir gitu, sama seperti dengan bilangan desimal, kita mulainya dari penjumlahan digit paling akhir. 1 tambah 1 itu kan kalau kita jumlahkan hasilnya kan harusnya 1 tambah 1 itu harusnya 2 ya. 2 ini di dalam sistem bilangan biner dia tidak termasuk gitu ya, karena dia hanya ada 0 dan 1. Sehingga 2 itu bagaimana sih direpresentasikan dalam bentuk biner. Kalau biner kan dia 2 itu adalah 1 0 gitu kan. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan, yang harus diingat itu seperti ini ya dalam setiap penjumlahan. Ketika dia lebih besar dari nilai basis, ya, kita harus ingat misalnya angka 2 itu adalah dalam bilangan biner itu adalah 1 dikalikan 2 gitu, ditambah 0 gitu. Nah,
angka 1 ini itu disebut sebagai carry. Dan penjumlahan ini merupakan hasilnya. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, dia punya carry atau sisa gitu yang kita simpan untuk bilangan berikutnya. Dan di sini ada carry 1 di atas ya. Jadi di sini hasilnya adalah 1 tambah 1, 0. Kemudian satunya kita simpan di bilangan berikutnya. Nah, kemudian sama, kita jumlahkan lagi. 1 tambah 1, 1, 0. Dia punya carry 1. Untuk jumlah bilangan berikut, digit berikutnya. Nah, sekarang 1 tambah 1 tambah 1 itu kan 3 ya. Nah, 3 itu adalah 1 dikali 2 pangkat 1 ya kan? Ditambah 1 ya. Berapa ini? Nah, 1 ini disebut dengan carry. 1 ini adalah hasil penjumlahan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Dan dia punya carry 1. Dan akan dipindahkan untuk digit berikutnya. Kemudian kita lanjut lagi. 1 tambah 1, 2 ya, seperti tadi. Hasilnya adalah 1 ini. Satunya kita simpan sebagai carry. Nah, ini juga sama. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 nih. Hasilnya dia 1, dia punya carry 1. Untuk dijumlahkan ke bilangan digit berikutnya. Yang terakhir adalah 1 tambah 1, 1, 6. Maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 101, 0, 1, 0, 0. Nah, kalau kita representasikan dalam bilangan desimal, ini adalah 61 ditambah 23 ya, sama dengan 84. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, pengurangan. Nah, gimana kita melakukan pengurangan dengan sistem bilangan biner? Nah, ini ada contoh. Bilangan biner 1001101 dikurangi 1011 10111. Sama prosesnya seperti bilangan desimal ya. Jadi pengurangannya dilakukan dari digit paling akhir. Saya mulai dari 8. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi 1 kita nggak bisa ya. Jadi karena lebih kecil dari lebih kecil dari lebih kecil dari bilang digit pengurangnya. Sehingga sama dengan sistem bilangan, maka kita perlu meminjam digit dari digit di sebelahnya gitu. Ya, karena kita dalam konteks bilangan biner, kita meminjam digit di sebelahnya dengan basis 2 gitu ya. Kalau sistem bilangan desimal, kita minjem digit di sebelahnya, kita menggunakan basis 10 gitu ya. Kita pinjam 1 digit,
karena dalam sistem bilang biner tidak mungkin koefisien itu melebihi dari dua digit gitu. Jadi makanya di sini dia ketika meminjam digit dia nilainya adalah 2. Dan 2 dikurangi 1. Nah, karena digit di sebelahnya sudah kita pinjam 1, maka dia nilainya jadi 0. Karena dia 0 dikurangi 1, pengurangnya lebih besar, dia harus meminjam digit dari dari digit di sebelahnya. Sama seperti proses sebelumnya. Dia akan meminjam digit 2 dikurangi 1 jadi 1. Digit sebelahnya sudah habis. Nah, sama dengan sebelumnya. 0 dikurangi 1 dia harus meminjam digit di bilangan di sebelahnya. Nah, bilangan di sebelahnya dia juga tidak lebih besar nilainya dari digit yang akan melakukan pengurangan. Sehingga dia harus meminjam lagi digit di sebelahnya untuk diberikan pada digit yang akan dilakukan pengurangan. Nah, dia akan meminjam 1 digit jadi 2. 2 dikurangi 1 jadi 1. Karena tadi digit sebelahnya dia dari pinjam 1, jadi sisanya tinggal 1 ya. Nah, untuk digit yang terakhir sudah habis karena sudah dipinjam. Maka hasil dari pengurangannya adalah 110 110. Kalau kita representasikan dalam bilangan desimal, 77 dikurangi 23 sama dengan 4. Kita lanjut ya. Kemudian untuk bilangan untuk pengkalian ya, bilangan biner itu prosesnya sama seperti perkalian seperti bilangan desimal, yaitu satu-satu bit-bit, tiap bit akan dikalikan satu per satu gitu. Kemudian dijumlahkan. 0 kali 1, 0 kali 1 hasilnya 0. 1 kali 1, 1, 1, 1, 0, 1. 0 pasti hasilnya 0, jika dikalikan dengan apapun. Kemudian 1 dikalikan 1, 0. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1100, 110. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sejauh ini tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu memiliki basis 8. Artinya dia memiliki 8 digit angka ya. 0, 1, 2, 3 hingga 7. Di luar bilangan ini, maka dia tidak bisa diterima. Misalnya kalau ada sistem bilangan oktal dengan angka dengan angka 8 atau 9. Nah, ini bukan bilangan oktal ya. Karena dia hanya punya 8 basis digit di dalam sistem bilangan oktal. Sama dengan sistem bilangan yang lainnya, bobotnya sesuai dengan posisi dari masing-masing koefisien ya. Hanya saja dia karena menggunakan basis 8, maka pangkat dari basis tersebut yaitu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan seterusnya. Untuk menghitung itu juga sama, dia itu menjumlahkan koefisien dengan basis pangkat dari basis bilangannya dijumlahkan. Yang mana ini untuk penulisan notasinya seperti ini. Jadi yang membedakan dari tiap sistem bilangan adalah basisnya. Ini 50 kalau kita tidak menuliskan basisnya, kita
tidak tahu dia sistem bilangan apa. Dianggap dia sebagai sistem bilangan desimal gitu. Ketika dia, karena di 8 kita tahu, oh ini 501,74 ini adalah sistem bilangan oktal. Sama dengan sistem bilangan yang lainnya, ketika kita menghitung magnitude dari sistem bilangan oktal, maka secara tidak langsung dia akan melakukan konversi sebenarnya dari sistem bilangan oktal ke dalam sistem bilangan desimal. Nah, ini kita lihat perhitungan dari bilangan oktal ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7. Nah, ketika dia sudah mencapai angka 7, maka dia bukan berarti di angka 8, karena di dalam sistem bilangan oktal angka 8 itu tidak ada. Gitu ya. Maka 8 itu direpresentasikan dalam sistem bilangan oktal dengan angka 10. Kenapa? Ya, hasil dari perjumlahan 1 kali 8 pangkat 1 ditambah dengan 0 dikali 8 pangkat 0 ya. Ini kan 8 ditambah 1 ya. Sorry, 8 ditambah 0. Oh, dengan 8. Tapi dalam bilangan oktal dia ditulis sebagai bilangan 1, 0 atau 10. Dan seterusnya untuk nilai bilangan oktal selanjutnya. Bagaimana dengan sistem bilangan heksa? Heksa itu dia memiliki basis 16 ya. Artinya dia hanya memiliki 16 digit ya. Yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 9. Nah, ini ada yang unik ya di sistem bilangan heksa. Dikarenakan angka 10 itu identik dengan bilangan desimal, maka untuk penulisan 10, 11, dan seterusnya hingga 15 untuk bilangan heksa itu direpresentasikan dalam bentuk huruf atau angka ini ya, huruf kapital ya. 10 itu adalah huruf A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E gitu ya. Dan 15 itu adalah F. Jadi dia total memiliki 16 digit ya. Di luar ini, maka dia tidak termasuk sistem bilangan heksa. Misalnya angka Q, A, ini tidak termasuk dalam sistem bilangan heksadesimal. Sama dengan sistem bilangan yang lainnya, untuk pembobotan dia akan memiliki besaran sesuai dengan posisi dari masing-masing koefisien. Ini saja yang membedakan dia menggunakan basis 16 sebagai basisnya. Kemudian pangkatnya sesuai dengan posisinya dari masing-masing koefisien dari bilangan heksa. Kita menghitung magnitude juga sama, menggunakan itu perkalian dari digit atau koefisien dikalikan dengan bobot dari koefisien pangkat dari basis bilangan heksa ya. Nah, ini contoh penulisan bilangan heksadesimal. Maksudnya kalau bilangan heksa itu lebih mudah dikenali ya, karena dia menggunakan huruf, sehingga ketika ada penulisan seperti ini kita sudah langsung tahu sebenarnya bahwa ini sistem bilangan heksadesimal. Sama dengan sistem bilangan yang lainnya, ketika dia dilakukan perhitungan magnitudenya, maka secara tidak langsungnya dia mengkonversikan sistem bilangan heksa ke dalam sistem bilangan desimal untuk nilai ekuivalennya dengan sistem bilangan desimal ini. Nah, ini untuk perhitungan bilangan desimalnya, urut-urutannya. Nah, ketika dia sudah mencapai angka 9, digit 9, maka
Untuk digit berikutnya menggunakan huruf ya 3A, 3B, 3C. Begitu juga ketika sudah mencapai batas atau kemungkinan dari bilangan heksa itu dia akan ditambahkan 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kita lanjut. Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Konversi sistem bilangan. Oke, dari penjelasan dari sebab sebelumnya tadi kita sudah mengetahui ya bahwa ketika kita menghitung magnitude dari satu sistem bilangan itu, maka sebenarnya dia secara tidak langsung melakukan konversi bilangan ya dari sistem bilangan satu ke dalam sistem bilangan desimal. Sehingga sebenarnya untuk proses konversi itu kita sudah pelajari eh, semuanya ya dari oktal, biner, heksa ke desimal. Nah, bagaimana dengan konversi yang lainnya, yaitu misalnya dari desimal ke oktal, kemudian desimal ke binary, desimal ke heksa, atau dari binary ke oktal, atau sebaliknya oktal ke binary, begitu juga dengan binary ke heksa, atau heksa ke binary. Nah, itu kita akan pelajari satu persatu ya. Nah, ini tadi seperti yang sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketika kita menghitung nilai magnitude dari suatu sistem bilangan, maka dia akan dikonversikan ke dalam sistem bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan coba mengkonversikan bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah dari bilangan desimal tersebut, kita perlu membagi bilangan desimal tersebut dengan basis 2 dari sistem bilangan biner. Kemudian dari hasil pembagian tersebut, maka akan terdapat hasil pembagi, kemudian juga ada hasil sisa baginya gitu ya. Nah, sisa bagi itu kita ambil sebagai koefisien, yang mana nanti sebenarnya itu akan nilainya hanya ada 0 atau 1. Terus kita ulangi prosesnya hingga hasil baginya itu adalah 0. Nah, ini ada contoh bilangan 13. Desimal 13 kita konversikan ke dalam bilangan biner. Nah, kita bagi 2 terlebih dahulu, hasilnya adalah 6. Kemudian dia punya 12, sisa 1 ya. 13 kurangi 2, 13 kurangi 12, sisa 1. Nah, hasil sisa ini itu kita ambil sebagai koefisien 0, yaitu angka bulat di eh, depan koma ya, A0. Nah, kemudian karena hasil baginya masih dalam bentuk bilangan desimal, maka kita ulangi lagi prosesnya. Hasil baginya masih dalam bentuk bilangan desimal, maka kita ulangi lagi prosesnya dengan membagi dengan basis bilangan biner, yaitu basis bilangan 2. 6 bagi 2, 3, kemudian sisanya 0. Nah, 0 ini kembali akan menjadi koefisien untuk digit berikutnya. Nah, kemudian terusnya kita bahas karena masih bilangan hasil baginya masih dalam bilangan desimal, kita bagi 2 lagi. Hasilnya 1 dan memiliki sisa 1. Nah, sisanya akan menjadi koefisien untuk digit berikutnya. Nah, ini juga 1 masih, hasil baginya masih ada nilai. Kita bagi lagi 2 hingga hasil baginya adalah 0. 1 bagi 2, 0. Dia tidak punya
P1 dibagi 2, hasilnya 0, ya. Maka sisa 1 ya. Nah, sisa ini akan menjadi koefisien untuk bilangan berikutnya. Nah, karena sudah mencapai hasil bagiannya 0, maka kita sudah bisa langsung mengambil hasil konversinya ke dalam bilangan biner dari desimal. Maka hasil dari konversi bilangan desimal 13 ke dalam bilangan biner adalah kita urutkan ya dari hasil koefisiennya 1101 dalam bentuk bilangan biner. Nah, ini tadi hasil sisa bagi yang pertama, dia akan menjadi LSB-nya, basic significant digit-nya, LSB-nya, dan hasil bagi atau hasil sisa hasil bagi yang terakhir dia sebagai MSD-nya, MSB-nya. Ya, bagaimana kita mengkonversikan bilangan desimal dari untuk pecahan gitu ya ke dalam bilangan biner. Nah, ini kembalikannya gitu ya, kalau kita mau mencari bilangan biner dari bilangan bulat, kita membagi 2. Tapi kalau kita mencari bilangan biner dari bilangan pecahannya, maka dia dikalikan 2. Contoh 0,625, 625 basis 10, kalikan 2, itu ambil bilangan bulat 0 atau 1 sebagai koefisien, kemudian pecahannya, fraksinya, itu kita kalikan secara berulang sampai dia hasilnya 0. Nah, kita lihat ini 0,625 dikalikan 2, hasilnya adalah 1,25. Hasil integernya kita ambil dia sebagai koefisien -1. Nah, kemudian kita kalikan lagi. Fraksinya, karena dia masih dalam bentuk fraksi atau pecahan, kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya 0,5. Bilangan bulatnya kita ambil sebagai koefisien berikutnya ya, di belakang koma. Lanjut, ininya, fraksinya masih ada 0,5. Dikalikan 2, hasilnya adalah 1. Fraksinya habis ya, 0. Sehingga kita sudah mencapai proses akhir dari konversi dari bilangan pecahan. Hasilnya dari konversi bilangan desimal pecahan ke biner adalah 0,625, 0,101 basis 2. Sekarang sampai sini ada mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal.
untuk mengkonversikan bilangan desimal ke dalam bilangan oktal, itu sama prosesnya dengan seperti kita mengkonversikan bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Hanya saja faktor pembaginya dilakukan pembagian ke dibagi dengan basis bilangan yang dituju ya, yaitu bilangan oktal. Dalam hal ini bilangan desimalnya kita bagi 8. Pertama seperti dengan proses tadi bilangan desimal ke biner. Contoh ya, bilangan desimal 175 kita akan konversikan ke dalam bilangan oktal. 175 kita bagi 8 terlebih dahulu. Kita bagi 8 ya. Ini hasilnya 2, 16, ini 15. Ini hasilnya 1, 8. Di sini punya sisa hasil bagi 7, hasil baginya adalah 21 ya. Sama. Nah, sama seperti bilangan biner, sisa hasil bagi akan menjadi koefisien digit yang pertama dari bilangan oktal. Kemudian karena ini masih hasil baginya masih dalam bilangan bulat, kita bagi lagi, masih bisa dibagi 8. Kita bagi lagi 21 dibagi 8. Hasilnya adalah 16. Sisanya 5 ya. Nah, 5 ini akan menjadi koefisien berikutnya. Terus dilakukan pembagian sampai dia punya hasil bagi 0. Sama seperti bilangan biner ya. 2 dibagi 8 dengan 0. Sisa 2 ya. Nah, ini akan sisa hasil baginya akan menjadi koefisien berikutnya dari bilangan oktal. Nah, karena hasil baginya sudah mencapai 0, maka proses konversi sudah selesai. Maka hasilnya adalah dimulai dari hasil bagi yang terakhir ya. Itu 2, 5, 7 dalam basis 8. Nah, bagaimana dengan bilangan pecahannya? Sama seperti bilangan pecahan dari desimal ke biner ya. Jadi ini kita kalikan dengan basis 8. Jadi pecahannya kita kalikan 8, 0,3 kalikan 8, hasilnya adalah 2,5. Ya, 2 ini jadi digit pertama di belakang koma ya. Masih ada fraksinya yaitu 0,5. Kita kalikan 8 lagi. Hasilnya adalah 4, 0 ya. Nah, hasil hasil bilangan bulatnya kita ambil sebagai koefisien berikutnya. Karena fraksinya sudah mencapai 0, maka prosesnya sudah selesai. Jadi hasil pecahan bilangan desimal ke oktal hasilnya 0,324 basis 8 ya, oktal. Ini algoritma atau flowchart dari proses konversi ya. Untuk semua konversi dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan yang lain. Baik itu ke bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksa. Dia akan melakukan proses yang sama seperti ini. Jadi dia akan dibagi berdasarkan basis bilangan yang pertama, kemudian kita catat ya hasil baginya dan hasil sisa baginya. Nah, sisa bagi itu akan menjadi koefisien untuk koefisien pertama dari bilangan yang dituju. Kemudian
Untuk setiap hasil bagi yang masih nilainya masih belum mencapai 0, dia akan terus dilakukan pembagian ya. Hasil bagi dengan basis bilangannya sampai hasil baginya 0. Nah, kemudian setiap hasil sisa bagi itu akan menjadi basis bilangan yang dikonversi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut. Tidak Konversi, ada, Pak. konversi bilangan dari bilangan biner ke oktal atau sebaliknya ya. Jadi bisa berlaku, caranya itu bisa berlaku sebaliknya. Nah, caranya gimana? Karena bilangan oktal berbasis 8 di dalam bilangan biner kita memerlukan 3 digit ya dalam bilangan biner untuk merepresentasikan nilai maksimal dari bilangan oktal yaitu 8. Maka untuk mengkonversikan dari bilangan biner ke oktal, kita perlu mengkelompokkan tiap tiap digit dari bilangan biner itu menjadi kelompok 3 digit. Nah, ini untuk bilangan bulatnya, ini untuk pecahannya. Kita kelompokkan 3-3. Nah, ini kayak pasti ada yang nggak bulat ya. Nah, ini bisa kita tambahkan 0 di depannya karena tidak pengaruh nilai apapun karena 0 dikalikan apapun hasilnya 0. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 0 juga. Begitu juga dengan yang pecahannya. Nah, di sini dia kita ketika sudah kita kelompokkan 3 digit, nah masing-masing kelompok tersebut kita konversikan ke dalam bilangan oktal. Ini mulai bilangan bulatnya 110, ini 1 kali 2 pangkat 1 ya. 1 kali 2 pangkat 2. Ya, 4 ditambah 2, 6. Kemudian ini juga 0. Nah, ini pentingnya ya ditambahkan 0. Jadi 0 pangkat 2 di sini ngitungnya adalah 0 kali 2 pangkat 0. 0. Ya. Nah, ini 1, 2 pangkat 1 ya. Bisa 2. Ini 0. Kali 2 pangkat 2. Hasilnya 2. Nah, begitu juga dengan untuk bilangan pecahannya ya. 0 dikalikan 2 pangkat minus 1, 0. 1 dikalikan 2 pangkat minus 2. 2 pangkat minus 2 benar, 0,25. Sorry. Maaf, salah saya. Nah, ini tidak ada 010 ini langsung dikonversikan ke dalam bilangan oktal ya. Jadi 0 dikalikan 2 pangkat 0, hasilnya 0. Kemudian dijumlahkan 1 dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 2, hasilnya 0. Jadi 0 tambah 2 tambah 0 ya. Yang tadi juga sama nih, 2. Ini 2 tambah 4, 6 ya. Ini juga sama 0 tambah 2 tambah 0, 2 ya. Jadi hasilnya adalah 262 basis 8. Ini berlaku sebaliknya. Gitu. Berlaku sebaliknya. Artinya kalau kita lihat sini dari basis 8 ke basis 2, nah ini kita konversikan ke dalam bentuk biner dengan kelompok 3 digit ya. 2 itu adalah 0, 1, 0 ya kan. 6 itu 0, sorry. 1, 1, 0. 2, 0, 1, 0.
Nah, cara lainnya juga bisa kita melakukan misalnya dengan dari biner ke oktal itu kita dengan cara mengkonversikan dulu ke bilangan desimal, kemudian baru dari bilangan desimal kita konversikan ke bilangan oktal. Begitu juga sebaliknya, dari oktal ke biner itu kita konversikan ke dalam desimal dahulu, kemudian dari bilangan desimal itu kita konversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Jadi caranya lebih panjang ya, tapi hasilnya sama aja. Contoh nih, bilangan biner ke bilangan biner ke bilangan oktal, nah kita hitung dulu ininya, bilangan desimalnya. Nah, kemudian hasilnya adalah 212 ya, bilangan desimal. Nah, dari 21 bilangan desimal ini kita baru konversikan ke dalam bilangan biner dengan cara membaginya dengan basis bilangan 2 tadi ya. Seperti sudah kita bahas sebelumnya. Itu basis bilangan 8 maaf. Ini dari oktal, dari biner ke oktal ya, sorry. Dari biner ke oktal. Nah, tinggal dibagi 8 ya. Bagi 8, nah, sudah dapat 29. Hasilnya akan sama gitu ya. Jadi misalnya cuman kalau kita pakai cara yang pertama, kita tinggal kelompokkan ini menjadi 3 grup digit. Nah, ini yang bukan pasti kurang satu, dia pas kita asumsikan dia 6. Nah, masing-masing kelompok 3 digit ini kita konversikan, kita hitung nilai magnitudnya, yaitu 0 tambah 0 tambah 2 pangkat 2 ya, 4. Kemudian ini 0 ditambah 2 tambah 0, hasilnya 2. Kemudian ini 1 ditambah 2, 3. Jadi 3, 2, 4. Hasilnya sama. Hanya saja kalau menurut hemat saya ini cara yang pertama lebih cepat ya. Kita tinggal mengelompokkan 3, 3. Dibandingkan kita harus mengkonversikan dahulu ke dalam bilangan desimal terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Dari oktal ke binary. Kita hitung dulu besarannya atau magnitudenya menjadi bilangan desimal. Dari bilangan desimal kita konversikan ke binary dengan cara membagi 2. Hasilnya adalah seperti ini, sama hasilnya. Misalnya ini, kalau kita pakai cara yang pertama, kita tinggal kelompokkan menjadi 3, 3 grup. 2 adalah 0, 1, 0. 4 itu adalah 1, 0, 0. 5 itu adalah 1, 1, 0. Maka hasilnya adalah 1, 1, 0. Jadi kita gabungkan jadi 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sama. Nah, gimana kita mengkonversikan biner ke heksa atau sebaliknya? Nah, ini sama dengan tadi ya, biner ke okta atau sebaliknya. Hanya saja untuk konversi ke bilangan heksa kita mengelompokkannya cara yang pertama ya. Kita mengelompokkannya ke dalam 4 digit bilangan biner gitu ya. Karena basis 16 itu direpresentasikan dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. 16 yang artinya ini kita butuh 4 digit bilangan biner. Itu merepresentasikan bilangan heksa desimal. Nah, contoh ada bilangan biner 10110,01. Nah, ini kita kelompokkan ke dalam 4 digit. 4 digit ya. Nah, ini pasti kurang tersisa, nggak bulat ya. Jadi nanti ini perlu kita tambahkan 0 di depannya. 3 gitu, jadi 4. Gitu juga dengan yang fraksi atau pecahannya, kita tambahkan 0 di belakangnya. Supaya dia 4 digit ya. Karena tidak pengaruh terhadap nilai. Nah, masing-masing kelompok 4 ini kita hitung ke dalam bentuk heksadesimalnya. Kita hitung magnitudenya. Ini 0, 0, hasilnya 0. Ini 1 dikali 2 pangkat
1, 2. Ini 1 dikalikan 2 pangkat 2, 4. Ini 0. Nah, ini 0 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Hasilnya 6 ya. 6. Begitu juga dengan yang kelompok berikutnya. Ini 1 ya hasilnya. Karena 1 kali 2. Sisanya karena di sini depannya hanya 0 semua. Ini juga kita konversikan. 1 juga. Jadi hasilnya adalah, sorry, maaf. Oh, sorry, saya salah. Harusnya ini 16 ya. Maaf. Ini 0. Ini 1 dikalikan 16. Ini 16 ya. 16. Kemudian, sorry. Benar ding, sorry. Maaf. Nah, ini. Nah, kita itu masing-masing digit ya. 1, 6. Nah, untuk yang fraksi pecahan, karena dia 0, 1, 0, 0, maka dia ini 0, ini 0, ini 1 dikalikan 2 pangkat 0, 1, 2, 4 hasilnya. Nah, ini pentingnya di tambah-tambah di belakangnya. Jadi dia di 1 ini bukan 1 dikalikan 1 pangkat 0 ya. Karena kita udah kelompokkan menjadi 4 digit, maka dia nilai bobotnya menjadi pangkat 2. Hasilnya 16,4. 16,4 ya. Nah, ini berlaku sebaliknya. Ini masing-masing digit kita kelompokkan 4 untuk konversi ke dalam bilangan binary. 4 jadi 0, 0, 1 ya. 6 jadi 0, 1, 1, 1 ya, 1, 0, 0, 0. Sama seperti oktal ke biner atau biner ke oktal, untuk ke heksa juga sama, biner ke heksa atau heksa ke biner. Kita cara kedua adalah kita konversikan dahulu ke dalam bentuk desimal. Setelah itu baru kita bagi contoh biner ke heksa ini. Kita konversikan ke dalam desimal. Kemudian dari bilangan desimal kita konversikan ke bilangan ke heksa ya, dibagi 16. Contoh, contohnya seperti ini. Begitu juga dengan sebaliknya, dari bilangan heksa ke biner, kita konversikan dulu ke dalam desimal, baru kemudian kita bagi 2. Mendapatkan nilai binary-nya ya. Nah, sekarang gimana kalau sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, tadi saya ketinggalan yang konversi yang bilangan 5 sama 10 tadi. Bisa dijelasin lagi? yang mana tadi? Yang basisnya 5 sama 10. Konversi dari mana ke mana, sorry? Bilangan desimal. Desimal. Desimal ke yang ini?
baca apa namanya? Kalisa. Yang disimak ke yang basis 5 sebenarnya pas awal-awal gitu saya kurang Oh, kayak 5/3 kayak gitu. Hmm, oh itu ini aja sih, itu contoh ya, contoh, contoh apa? Contoh sistem bilangan, Mbak. Jadi, nah ini contoh sistem bilangannya. Jadi sistem bilangannya. Jadi kita bisa sistem bilangan itu kan banyak ya. Jadi yang kita kenal tuh ada biner, desimal, biner, heksa, oktal. Kita juga bisa aja kita merepresentasikan bilangan itu menjadi sistem bilangan basis 4 gitu ya. Basis 5 contohnya nanti. Basis 5 itu artinya dia hanya punya 5 koefisien tuh. Nilai yang kemungkinannya dia hanya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk menghitung magnitudenya dikalikan dengan basisnya, dijumlahkan. Koefisiennya dikalikan dengan basisnya, dijumlahkan, hingga dia nilai magnitudenya adalah nilai bilangan desimalnya. Kita juga bisa aja buat sistem bilangan sendiri gitu ya. Misalnya 4, 0,2 gitu ya, koma 2 basis 4 gitu ya. Nah, artinya dia punya kemungkinan bilangan hanya 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, di luar ini, saya 4, 5, 6, dan seterusnya, itu tidak termasuk dalam sistem bilangan basis 4. Nah, ini kalau kita konversikan, ya kita tinggal menghitung nilai koefisiennya dikalikan dengan basisnya, pangkat basisnya. 4 dikalikan 4, pangkat 2, akan ditambah 0 dikalikan 4, pangkat 1, ditambah 2 dikalikan 4, pangkat 0, gitu. Ditambah 2 dikalikan 4, pangkat minus 1. Gitu. Ada dari jumlahnya. 16 kali 4, 64 ya. 64 ditambah 0 ditambah 2 ya. Tambah apa ini? 2 dibagi seperempat ya. Ini kan 2 dikalikan seperempat. 0,5 ya. 0,5. Jadi hasilnya adalah 66,5 kasih 10 ya. Jadi ini contoh kita menuliskan sistem bilangan secara umum, Mbak. Nah, hanya saja kan kita kalau sistem basis 5, basis 4 itu kan jarang ya kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sistem digital kita juga jarang. Begitu, Mbak siapa tadi? Ya, oke. Mbak Kalisa ya. Sudah menjawab Mbak Kalisa? Sudah, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Berikutnya konversi bilangan oktal. Kita sampai jam berapa ya? 9.40, Pak. 9.40 ya. Sebentar lagi ya. Wah, oke, nanti kita lanjutkan lagi.
Nah, sekarang bilangan oktal ke heksa atau sebaliknya ya. Nah, untuk mengkonversi oktal ke heksa atau sebaliknya itu kita perlu intermediate steps gitu ya. Jadi ada konversi di tengah-tengahnya dari bilangan oktal ke binary terlebih dahulu, kemudian baru dari binary kita konversikan ke bilangan heksa. Contohnya, ini berlaku sebaliknya ya. Contohnya 26,2 basis 8. Nah, ini kita konversikan dahulu ke dalam binary. Nah, binary-nya itu kan kalau oktal dia harus dikelompokkan 3 digit ya. Nah, ini 2, 0, 1, 0, 6, 6, 1, 1, 0. Ya. Kemudian 2, 0, 1, 0. Nah, jadi sistem bilangan biner ya. Nah, dari sini kita kelompokkan dari biner, baru kita konversikan ke heksa. Nah, untuk konversi ke heksa kan biner kita bilangan binernya kita kelompokkan menjadi 4 ya, 4 kelompok digit ya. Nah, ini masing-masing bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, dari hasil konversi intermediate step-nya ini kita kelompokkan lagi menjadi 4 kelompok digit ya. 0, 01, 10, 01. Nah, ini ada 0, kita tambahkan 0 di depannya sebenarnya. 0, 0. Sehingga semuanya 4 ya. 0, 1, 0, tambahkan 0, 1 di sini. Nah, baru dari sini kita hitung masing-masing 4 digit ini. Kita akan 0 tambah 0 tambah 4 ya. 2 pangkat 2 ya. 4 tadi. Ini 0 tambah 2 tambah 4, 6. Tambah 0. Ini tambah 1. Jadi hasilnya adalah 16,4. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kalau mau dari heksa ke oktal, ya kita konversikan dulu ke dalam bentuk biner. Nah, kalau gitu dikonversikan dalam 4 digit dulu. Dengan 1, 0. Nah, kemudian baru kita kelompokkan lagi jadi 3 digit lagi. 3 digit gitu ya. 3 digit. 3 digit. Atau cara kedua adalah kita sama seperti tadi ya. Dari oktal kita konversikan dulu ke dalam bentuk desimal. Kemudian kita bagi ya dengan basis 16. Dapat bilangan heksanya. Nah, sebaliknya juga sama. Dari heksa ke oktal kita konversikan dalam bentuk desimal. Kemudian dari desimal kita konversikan ke dalam bentuk oktal dengan dibagi 8. Nah, ini hasil mapping ya, konversi dari tiap-tiap bilangan dari desimal binary oktal ke heksa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Sepertinya tidak, Pak. Kita lanjut ya. Oke, bilangan bertanda. Oh, ini kita udah mau habis ya. Oke. Nanti karena waktunya sudah
mau habis, udah habis. Kita sesi untuk pada hari ini kita sampai sini dulu ya. Nanti apa namanya untuk minggu depan kita eh, lanjut lagi dengan sistem bilangan bertanya. Oke, sebelum saya akhiri sampai sini, saya tanya lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, eh, kita sebelum sebelum close kita ini dulu ya, kita on cam ya untuk ke sesi foto untuk absensi kita ya. Bentar. Oke ya, kita mulai sesi fotonya. Saya akan mengambil 3 kali foto ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya atas kehadirannya dari teman-teman semua. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan untuk bahasan yang belum sempat tadi kita selesaikan. Sam plus sama materi baru ya untuk minggu depan. Nanti untuk materi akan saya share di link Google Drive tadi ya. Nanti bisa dibaca di sana. Pak, Untuk kita belum ada tugas ya? belum. Nanti mungkin minggu depan ya. Baik, Pak. Jadi nanti mungkin kita
karena kita harusnya kita selesaikan dulu sih materi ininya supaya lengkap. Nanti mungkin baru kalau udah selesai baru nanti ada beberapa tugas-tugas lah. Sama nanti siap-siap sebelum midterm kita ada kuis ya. Nah, jangan nanti pasti saya info dulu. Jadi sebelum kuis saya info dulu. Jadi prepare aja supaya pastikan untuk minggu depannya hadir gitu untuk bisa ikuti kuisnya. Oke, dari saya cukup ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sesi kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.